Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'a fi darain. Amin. Kajian kita yang ke-8 pagi hari ini masih tentang Samatul Qaid al-Fa'al, ciri-ciri pemimpin yang efektif. Ciri-ciri pemimpin yang efektif itu fa inna hunaka sifatun aw samatun hamatun yajibu an tuwafiroha fi syakhsiyatil qiyadiyah, bahwa di dalam kepemimpinan ada sifat-sifat atau ciri-ciri penting, kualitas dan atribut-atribut yang harus dipenuhi. Kualitas atau atribut-atribut, ciri-ciri penting yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan itu jumlahnya ada 12 minimal. Minimal seorang pemimpin itu mempunyai 12 sifat au sama, kualitas atau atribut yang 12 ini. Apa itu 12 itu? Yang pertama adalah at-takhtid. At-takhtid itu planning. Jadi kalau seorang pemimpin harus bisa memplanningkan, planning, merencanakan. Merencanakan itu apa? Merencanakan adalah hal ibahat tu'akidu annal qa'id yamtu thamanina fil mi'ah min waqtihi fit takhtid bainama 20 fil mi'ah fit tanfid wala yutraku syai'un lis-sodafa. Al-ibhath bermula penelitian. Penelitian itu tu'akidu menegaskan apa penelitian? Bahwa anal qaid sesungguhnya qaid pemimpin itu ya
itu yamdo menghabiskan zamanina fil mi'at 80% menghabiskan min waktihi dari waktunya qaid, menghabiskannya fitakti di dalam planning. Bainama sementara 20 isrina fil mi'at 20% menghabiskannya fitangfi di dalam pelaksanaan. Wala yutroku dan tidak ditinggalkan apa syai'un sesuatu di sodafah, tidak ditinggalkan apa syai'un sesuatu, tidak menyisakan tidak ditinggalkan apa syai'un nisodafah, suatu atas kesempatan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat atau sama ciri-ciri yang sebagaimana berikut. Nomor 1 adalah taktid, harus bisa merencanakan. Apa saja direncanakan? Bahwa sebuah penelitian itu menegaskan bahwa seorang pemimpin itu, ini penelitian, menghabiskan waktunya 80% itu untuk penelitian, untuk taktid, untuk perencanaan. 80% merencanakan, 20% waktunya baru untuk bisa melaksanakan hasil rencana-rencana itu. Artinya apa? Artinya sudah direncanakan dengan baik saja, belum tentu itu bisa berhasil semua. Belum tentu. Maka membuat perencanaan bisa 80% waktunya habis di situ, baru pelaksanaannya itu waktunya 20%. Jadi yang susah dalam proses membuat perencanaan. Rencana ini belum bisa, rencana ini gagal, rencana ini gagal. Itu perencanaan. Nomor 2, at-tanzimu, organizing, mengorganisasikan, organizing. Al-qaid ya'malu fi muhitin munadzamin mundabitin wa huwa yamtazu bitanzimi bada'an min waqtihi wa ahdafihi wa awlawiyatihi. Al-qaid bermula leader, pemimpin, itu ya'malu bekerja siapa qaid fi muhitin munadzamin mundabitin, bekerja dalam lingkungan yang terorganisir, ya'malu fi muhitin dalam lingkungan munadzamin yang terorganisir, mundabitin yang disiplin. Itu namanya at-tanzim, organizing. Seorang pemimpin harus bisa mengorganisasikan, yaitu bekerja dalam sebuah lingkungan yang tertata, teratur, munadzamin, mundabitin, yang disiplin. Kapan mulainya,
kapan selesainya, kapan mulainya, kapan berhentinya, apa saja yang harus dilakukannya, berapa harganya, itu harus jelas. Namanya at-tanzim. Wahuwa yamtazu, wahuwa bermula qaid itu yamtazu. Wahuwa bermula qaid itu yamtazu, bisa membedakan siapa qaid bitanzimi dengan organizing, tanzim, badaan mulai min waktihi, dari waktunya. Jadi seorang leader harus bisa mengorganize satu waktunya, wa adafihi, dan tujuannya, wa aulawiyatihi, dan kelebihannya atau keutamaannya, ila tanzimin, sampai pada organisasi, ila tanzimi maktabihi, sampai organisasi kantornya, wa aurakihi, dan makalah-makalahnya. Seorang pemimpin harus bisa mengorganisasikan, mengatur, artinya itu. Mengatur, waktunya diatur, tujuannya diatur, aulawiyatnya diatur, keuangannya diatur. Itu orang makin banyak kerjaannya, tambah, bisa tumpuk-tumpuk. Yang paling susah adalah waktu. Mengiyakan di mulutnya mudah, melaksanakannya susah. Itu yang saya alami. Mengiyakan insya Allah saya datang, insya Allah saya lakukan, insya Allah saya ini. Tapi melaksanakannya nggak gampang ternyata. Susah. Nah, maka karena semua serba tidak gampang, harus diorganisir. Dari mulai waktunya kapan, tujuannya apa, kelebihannya apa, berapa sih targetnya, berapa hari targetnya, berapa lama pekerjaan itu, menghabiskan berapa. Nah, itu di-organizing, diatur, dihitung. Tuh ciri-ciri kualitas pemimpinan nomor 2. Nomor 3, ittikhadzul qarar. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan. Kayaknya seolah-olah itu mudah gitu ngambil keputusan, tapi ya nggak mudah ngambil keputusan itu. Banyak pemimpin nggak bisa ngambil keputusan. Ya bukan pemimpin, pemimpin itu kerjaannya ngambil keputusan. Mengambil keputusan itu dari banyak orang yang pikirannya beda-beda. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang menolak, ada yang memaksa, macam-macam. Ketika kita di tengah-tengah paksaan, dipaksa, ditolak, digempur, sementara harus mengambil keputusan, maka al-qiyadah hiya fi ittikhadil qarar, bahwa sesungguhnya leadership itu ya bermula qiyadah itu fan ittikhadil qarar, seni mengambil keputusan. Kepemimpinan adalah seni mengambil keputusan. Itu. Al-qa'id yasna'ul hadath, bahwa sesungguhnya pemimpin itu membuat
kejadian. Pemimpin harus bisa membuat event-event, membuat kejadian-kejadian. Walayan tadiru mayahdutu, dan tidak menunggu apa-apa yang terjadi. Seorang pemimpin itu membuat sesuatu terjadi, tidak menunggu sesuatu terjadi. Nah, kalau nunggu sesuatu terjadi itu harganya udah mahal. Tapi kalau membuat sesuatu terjadi itu bisa lebih murah. Karena apa? Membuat sesuatu terjadi itu artinya dikendalikan oleh pemimpin itu. Nah, kalau sudah terjadi, ya sudah, orang sudah terjadi. Maka pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan itu harus mampu untuk menciptakan sesuatu terjadi. Sesuatu bisa terjadi. Bukan menunggu sesuatu setelah terjadi. Menunggu sesuatu setelah terjadi itu bisa positif, bisa negatif, sudah terjadi. Itu nomor 3, bahwa pemimpin harus mampu mengambil keputusan dalam situasi apapun, kondisi apapun, harus bisa mengambil keputusan. Namanya ittikhadul qarar. Yang keempat, az-zaka al-ijtimai, intelijensi sosial, social intelijensi, kemampuan kecerdasan sosial, az-zaka al-ijtimai, kecerdasan sosial. Orang membau, mencium situasi di satu negara yang kira-kira akan terjadi kayak apa, itu udah terbau, sudah terdetek, sudah bisa mengamati apa yang bakal terjadi. Nah, seorang pemimpin harus bisa kayak gitu, mempunyai kepekaan sosial, az-zaka al-ijtimai, kepekaan sosial, kepekaan perasaan itu. Apa itu kepekaan sosial? Mahirun fi tawasulihi ma'al akhor, itu antara lain. Mahirun, cerdas, fi tawasulihi, dalam komunikasi, ma'al akhor, dengan orang lain. Seorang pemimpin harus mampu komunikasi dengan orang lain. Itu. Ya'rifu kaifa yatahaddath, mengetahui bagaimana bisa terjadi. Wa yuwassilu risalatahu lil akhor, dan menyampaikan pesan lil akhori, kepada risalatahu, kepada message-nya qaid lil akhori, pada orang lain. Seorang pemimpin itu harus mengetahui apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi aja harus mengetahui minimal tanda-tandanya. Ya, namanya saja sesuatu yang akan, berarti kan belum terjadi. Kalau belum terjadi suruh tahu semua apa yang akan terjadi, nggak mungkin. Tapi minimal tahu tanda-tandanya akan terjadi apa. Dan mampu setelah sudah tahu mengkomunikasikannya dengan orang lain. Dikomunikasikan dengan sesama direktur, sesama pemimpin, sesama pimpinan. Pimpinan harian harus tahu semua. Direktur harus tahu semua. Apakah seluruh direktur harus tahu semua atau tidak? Itu juga kecerdasan pemimpin. Kalau tahu semua bisa mengakibatkan geger, bingung.
Yang tahu berapa saja yang bisa menyelesaikan. Ya'rifu kaifa yatahaddath. Bagaimana pemimpin paham ini. Dan mampu bisa menyelesaikan kepada orang lain. Kama annahu mustami'un jayyidan. Sesungguhnya qaid itu mustami'un jayyidan, menjadi pendengar yang setia. Mustami'un jayyidun, pendengar yang setia. Jangan jadi pemimpin nggak pernah bisa mendengarkan bawahannya, tidak. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mampu mendengarkan bawahannya. Wa muhawirun ra'i'un, dan lawan bicara yang hebat. Pemimpin yang cerdas adalah orang yang mampu mendengarkan dan orang yang bisa menjadi lawan bicara yang hebat. Setelah mendengarkan diskusi. Orang kalau diajak diskusi itu mudah. Orang kalau diajak diskusi itu mudah. Senang. Jadi kalau bawahan nggak pernah diajak diskusi, ya sudah. Nanti ada apa-apa menyalahkan kita. Nah, seorang pemimpin yang hebat, yang mempunyai kecerdasan sosial, itu mampu untuk bisa menjadi seorang pendengar yang baik dan seorang yang menjadi lawan bicara yang hebat. Artinya apa? Apa saja yang harus dilakukan bisa didiskusikan. Pemimpin tidak hanya seneng ngomong sendiri, yang banyak nih. Pemimpin itu hanya seneng ngomong sendiri. Yang ngomong dia sendiri terus. Nggak pernah mau mendengarkan orang lain. Nah, pemimpin yang hebat, pemimpin yang mempunyai kecerdasan sosial, al-zaka al-ijtimai, yaitu mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan siapa aja, dengan lingkungannya, dengan pimpinannya, dengan bawahannya, dengan atasannya. Komunikasikan. Mampu bagaimana mengetahui apa yang kira-kira mau terjadi. Mampu mengkomunikasikan dengan satu sama lain, ke atas ke bawah. Mampu menjadi pendengar yang setia. Mampu menjadi pendiskusi, orang yang bisa diskusi dengan baik. Nah, ini sifat ciri-ciri pemimpin yang nomor 4. Ciri-ciri pemimpin yang nomor 5. At-tafwid, delegation. Seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan, otoritasnya didelegasikan. Jangan memegang otoritas sendiri. Walaupun memang dia punya otoritasnya penuh untuk dia semua. Tapi bisa didelegasikan. Kalau nggak bisa mendelegasikan, dia hanya misalnya kerjaan 100, dia hanya mampu ngerjakan 30, ya sudah, 30 aja itu. Nah, tapi kalau mampu mendelegasikan 100, delegasikan semua. 30% ke si A, 30% ke si B, 30% ke C, 10% ke D, delegated. Gitu.
ya'rifu kaifa yufawwidu wa mata yufawwidu wa yu'ti al-maham lil ashkhas al-qadirina ala injaziha. Ya'rifu mampu tahu kaifa yufawwidu, bagaimana cara mendelegasikan tugas itu, wa mata yufawwidu, kapan didelegasikan tugas itu, wa yu'ta al-maham, dan memberi al-maham akan tugas lil ashkhasi al-qadirin, pada orang-orang yang mampu ala injaziha, untuk menyelesaikannya. Mampu juga memilih siapa di antara 3 orang yang kita mau kasih tugas ini. Mampu memilih orang yang pas untuk melaksanakan tugas yang akan didelegasikan. Itu. Mampu memilih orang, mampu menghitung berapa orang untuk bisa menyelesaikan ini, agar jangan sampai waktunya sia-sia. Mestinya cukup dikerjakan untuk 1 orang, didelegasikan untuk 2 orang, itu juga nggak bagus. Yang bagus ya yang pas gitu, yang tepat. Itu namanya at-tafwid, bahwa sifatun ausamatun hamatun dalam sebuah leadership atau pemimpin harus mampu untuk bisa menyerahkan tugas kepada orang lain. Tafwid, delegation, itu nomor 5. Nomor 6, yamtaliku ru'yah saqibah, memiliki visi yang hebat. Seorang pemimpin harus mempunyai visi yang hebat, pandangannya hebat, visinya jelas, mau dibawa kemana organisasi ini. Jadi harus ada goal, tujuannya. Mimpin PBNU, PBNU punya stempel PBNU mau diarahkan kemana dalam 5 tahun ini. Itu harus kayak gitu. Mimpin partai itu selama 5 tahun diarahkan kemana. Yamtaliku ru'yatan saqibatan, memiliki visi yang hebat. Ru'yatan saqibatan, yaro, melihat siapa qaid, makan sesuatu, la yarohu, yang tidak bisa melihat, pada ma, siapa al-akhorun, orang lain. Seorang pemimpin harus bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa melihat. Baik itu berupa opportunity itu kesempatan. Orang lain tidak bisa melihat bahwa ini kesempatan. Dia bisa melihat kesempatan. Atau orang lain tidak bisa melihat bahwa si ini kesempitan. Dia bisa melihat kesempitan. Jadi seorang pemimpin harus mampu melihat sesuatu, mampu melihat X yang orang lain tidak mampu untuk melihat X. Itu pemimpin yang hebat. Mampu melihat berapa harganya dalam satu keputusan, mampu melihat berapa untungnya dalam satu keputusan, mampu melihat apa benefitnya dalam satu keputusan. Nah, itu pemimpin yang hebat. Itu begitu. Yaro mala yarohul akhorun,
Pemimpin yang hebat bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa melihat. Nah, Anda harus melatih. Nah, itu ketika Anda melatih, itu artinya pikiran Anda hidup. Itu. Cerdas. Lihat. Kanan kiri. Ada kesempatan apa ini? Situasi kayak begini, kesempatannya apa? Dibaca. Jadi orang yang banyak nggak mikir. Ada apa-apa ya cuma yang dilihat doang. Terbiasa otaknya untuk disuruh-suruh terus. Nah, seorang leader itu nggak nunggu disuruh, tapi kreatif. Ada apa, segera lakukan apa. Ada apa, lakukan apa. Lihat. Pimpin. Lingkungannya kotor. Matanya Anda melihat. Diem aja nggak ada bergerak. Itu namanya tidak mempunyai kepemimpinan yang bagus. Tidak mempunyai az-zaka al-ijtimai. Nah, ini yang keenam, yamtaliku ru'yatan thaqibatan. Yuqbalu yataqabbalu an-naqda, mampu menerima kritik. Seorang pemimpin dikritik biasa, dijelek-jelekin biasa. Wah, itu kalau kritik hari ini langsung, baru semenit kita ngomong di televisi, jelek, nanti itu semenit lagi udah muncul kritiknya. Nah, kalau tidak mampu menerima ini, down, berhenti jadi pemimpin itu. Maka istri saya itu kalau saya lagi ya diskusi di televisi, malah nggak mau ngelihat gitu, karena mungkin nggak kuat kalau saya dikritik gitu kali. Mampu menerima anak dakan kritik al-muwajjiha ila khayalatihi, yang ditujukan kepada mimpi-mimpinya. Jadi seorang pemimpin kan harus mempunyai mimpi. Mau ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, mau menjadikan ini, mau menjadikan itu. Nah, mimpi-mimpinya itu dikritik. Dikritik oleh banyak orang, ya diterima. Karena itu masukan-masukan yang baik. Kritik itu. Wa bermula qaid yang mempunyai visi yang hebat. Alladzi yad'u, yang meletakkan siapa qaid, meletakkan al-khatatu, akan rencana al-mubdi'ah, yang rencana yang kreatif, al-mubdi'ah yang kreatif, al-jadidah yang baru. Seorang pemimpin yang mampu menaruh rencana-rencana yang baru. Orang lain belum merencanakan, organisasi kita sudah merencanakan. Orang lain belum melihat, organisasi kita sudah melihat. Orang lain, organisasi lain belum bisa membaca, kita bahkan sudah menciptakan. Itu yamtalikur ru'yah thaqibah. Wa yaghrisu al-hamasa, dan mampu untuk menanamkan al-hamasa, akan semangat, lihadihil afkari, pada pemikiran-pikiran, ide-ide ini, al-jadidah yang baru, al-mubdi'ah yang inovatif fil akhorin, menurut orang lain. Jadi memiliki visi yang jelas itu akan memudahkan orang lain ikut.
Mempunyai visi yang jelas itu memudahkan yang dipimpin itu ikutnya mudah. Nah kalau visinya nggak jelas, anak buahnya ini sesungguhnya mau kemana ini? Mau mengerjakan apa ini? Mau melakukan apa ini? Nggak jelas. Anda seorang organisasi, seorang pemimpin organisasi harus jelas tahu tujuannya. Kalau sudah jelas misalnya tujuannya mau ke Monas, diumumkan, ngerti semua, kita mau ke Monas, gitu. Orang tahu semua. Lah, kalau ternyata di dalam organisasi yang Anda pimpin ada yang ketinggalan ini, namanya orang banyak. Ada yang ketinggalan nggak bisa ngikutin. Tapi tahu karena tujuannya ke Monas, maka dia akan mencari tahu jalan untuk menuju ke situ. Jalan menuju ke Monas banyak sekali. Ribuan yang menuju dari Kedoya ke Monas saja udah ratusan. Mau lewat yang mana? Lewat ini ke sini, lewat ini ke sini, lewat ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Caranya pun bisa macam-macam. Itu namanya pemimpin yang mempunyai ru'yah yang jelas, visi pandangan yang jelas. Apalagi jadi presiden, harus ini negara mau dibawa kemana, harus paham, harus tahu, agar bangsa rakyat mensupportnya gampang gitu. Jadi jangan sampai jadi pimpinan negara, jadi menteri, jadi apa, itu kucing-kucingan bikin kebijakannya dengan masyarakat. Dan ini saya lihat mulai ada menteri yang bikin kebijakannya kucing-kucingan. Kucing-kucingan itu ditutup-tutupi, bikin kebijakan tutupi gitu. Lawang setiap bulan kok ada isu gitu. Itu artinya apa? Pemimpinnya nggak bisa memimpin. Ada isu sejarah lah, ada isu sejarah nggak masuk, ada isu kurikulum nggak masuk. Isu itu berarti pemimpin yang nggak bisa mengarahkan pimpinannya dengan baik. Ini harus jelas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pokoknya kalau membuat kebijakan ditutup-tutupi dan itu tidak sesuai dengan aturan, bahkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi ini atau di Indonesia yang telah disepakati, saya maju di depan. Wes, saya kritik di depan. Nah, itu pemimpin ya. Nomor 6. Nomor 7. Qadirun ala bathri ruhil hamasati wa tahfizi fi nufusi atba'ihi. Yu'minu bi quwwati tahfizi fi istingfari kudrati rijali. Nomor 6, at-tahfizu, motivasi. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi kepada bawahannya. Mampu memotivasi, mampu menggerakkan, mampu membariskan, mampu. Nah, kalau nggak bisa memotivasi, nanti Anda inginnya ke Monas, yang dipimpin nggak tahu menuju kemana. Atau targetnya 1 jam dari sini, nggak sampai 1 jam. Dia tempuh 5 jam, rugi. At-tahfizu, motivasi. Qadirun ala bathi ruhil hamasah, mampu untuk menyebarkan semangat. Mampu untuk menyebarkan semangat, wa tahfizi, dan mampu untuk memotivasi, fi nufusi atba'ihi,
dalam jiwa pengikutnya. Jadi pengikut-pengikutnya bawaannya harus bisa termotivasi dengan baik oleh pemimpin itu. Motivasi itu macam-macam. Motivasi orang mau bekerja dengan baik itu macam-macam. Ada motivasinya gaji, ada motivasinya karena jabatan mentereng, ada motivasi macam-macam. Coba bayangkan, di NU, pemimpin di NU kan nggak ada yang dibayar, nggak ada yang dibayar. Jadi motivasinya bukan bayaran. Berarti apa motivasinya? Macam-macam. Nah, maka karena motivasi yang berbeda-beda itu, seorang pemimpin harus bisa mengendalikan dan mampu untuk memotivasi sesuai tujuan organisasi itu. Yu'minu, yang mengimani, yang percaya bikuatit tahfizi, dengan kekuatan motivasi. Fistighfari kudrati rijalihi, di dalam mengerahkan kemampuan anak buahnya. Jadi dalam mengerahkan anak buahnya, mengerahkan anggotanya, mengajak semua pimpinan leadernya, seorang pemimpin harus percaya bahwa kekuatan tahfiz, kekuatan motivasi itu bisa menggerakkan semuanya. Nah, pemimpin, presiden, menteri, gubernur, siapa saja, direksi, direktur, harus mampu menggerakkan ini. Itu namanya sifat atau ciri-ciri pemimpin hebat yang nomor 7, yaitu at-tahfiz. Untuk nomor 8, 9, 10, 11, 12 kita teruskan besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.